Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah dan tema kita juga masih sama. Aku tidak siap jika kamu pergi. Karena nggak semua orang gampang untuk siap sebenarnya ya. Bisa nggak jamaah di rumah dikasih semangat? Bisa. Caranya? Caranya mungkin jamaah bisa ngisi kolom komentar kita, mungkin butuh sesuatu, mau menceritakan sesuatu atau ada keluh kesah. Oh iya. Nanti Ustadz Maulana, guru-guru, ada Ustadz Romla, Ustazah Romla, Ustadz Syam, mungkin bisa bantu doa. Boleh. Memang ada? Ada. Apa namanya? Namanya adalah segmen titip doa. Baik jamaah, ada tayangan lagi nih. Mau lihat ya? Nih, ke makam istri setiap hari Jumat. Kita lihat tayangannya ya. Silakan. Kita jarang menemukan ada suami yang setia seperti Iya, itu ya. luar biasa Yang banget. setiap hari Jumat datang ke makam istri. Sampai dibersihin, menceritakan Pasti segala dia sesuatu doain, juga. dibersihin, dirawat. Doain. Cuma kalau perempuan bisa nggak kan? Karena soalnya ada beda pendapat. Apalagi di zaman Rasulullah katanya ya dulu wanita dilarang ziarah kubur. Oh iya ya? Itu gimana Ustaz yang bener? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Romlah, Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat riwayat, satu dalilnya nih. Satu, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa yang saya baca ketika saya masuk ke area pekuburan? Apa yang saya baca ketika saya ziarah kubur?" Seandainya perempuan dilarang ziarah kubur, langsung Nabi bilang, "Ngapain kau tanya-tanya doanya? Kan kalau kau enggak boleh ke ziarah kubur." Tapi Rasul langsung ngajarin kepada Ibunda Aisyah dengan mengatakan, "Bacalah Assalamualaikum ya alal kubur minal mu'minin wal muslimin ya wa inna insyaallah bikum lahikun." Bacalah Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semua wahai para penghuni kubur dari orang beriman, dari orang muslim ya, dan semua kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kami ini akan menyusul kalian. Subhanallah. Jadi kalau seandainya wanita dilarang ziarah kubur, Nabi bilang, "Enggak usah kau tanya-tanya doanya karena kau juga enggak boleh masuk ke area pekuburan." Tapi Nabi ngajarin doanya kepada Ibunda Aisyah, berarti boleh perempuan ziarah kubur. Dalil pertama. Yang kedua, Nabi SAW dalam riwayat Nabi melarang peziarah kubur. Kuntu ya nahaitukum an ziaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Kalau ada kata dahulu aku melarang kalian, lalu sekarang aku perintahkan kalian, berarti perlakuan ziarah kubur adalah sunnah dalam kaidah usul fikih. Sesuatu yang pernah dilarang lalu diizinkan menjadi sesuatu tersebut adalah sesuatu yang berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita boleh ziarah kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, suatu ketika Ibunda Aisyah pernah ketemu dengan para sahabat. Sahabat bertanya, "Dari mana engkau wahai Ummul Mukminin?" Maka Ummul Mukminin Ibunda Aisyah menjawab, "Saya habis ziarah kubur." Kata para sahabat, "Bukankah dilarang?" Kata Ibunda Aisyah, "Itu dulu, sekarang sudah diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dalil-dalil ini menunjukkan para wanita. Bukan hanya itu, Ibunda Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang menziarahi daripada kuburan pamannya. Para wanita di zaman Nabi SAW diizinkan. Ada lagi, kurang dalilnya, masih mau? Wah, ada lagi? Apa lagi? Nabi SAW pernah melihat seorang wanita yang menangis di atas kuburan. Ketika Nabi SAW melihat wanita tersebut menangis di atas kuburan, apa kata Nabi SAW? "Sabarlah, nanti Allah gantikan, bertakwalah kepada Allah, sabarlah." Digituin sama Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi enggak seret wanita itu? Pulang, enggak boleh perempuan di sini. Kenapa Nabi membiarkan lalu mengatakan, "Sabarlah, bertakwalah kepada Allah." Seandainya enggak boleh, langsung Nabi bilang, "Kenapa kamu ada di situ? Enggak boleh perempuan ada di situ." Subhanallah. Tapi Nabi malah berkata, "Sabarlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dari dalil-dalil ini mayoritas ulama, nih dengerin, mayoritas ulama, kalau disebut mayoritas kebanyakan ulama, maka mereka mengizinkan wanita ziarah kubur selama tidak menimbulkan fitnah tadi. Apa itu menimbulkan fitnah? Ya mungkin pakaiannya terbuka, kemudian mungkin di sana dia meraung-raung, tidak tahu adab-adabnya ziarah kubur ya. Kalau ziarah kubur ya sekedar mencurahkan isi hati, "Saya ingat lupa dulu begini-begini, saya ingat loh ayah dulu begini, Abi saya ingat dulu begini-begini, Abi anak kita sekarang seperti ini." Walaupun tidak sampai ke sana pun mereka bisa melihat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berarti diperbolehkan asalkan yang tadi disebutkan sama Ustaz. Ikuti adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Oh, tapi ini ada lagi. Ini mungkin banyak jamaah perempuan yang bingung. Ayo, jamaah ngaku ya, pasti bingung mengenai hal ini. Apa? Jadi gini Ustadz, kalau misalnya seorang istri yang ditinggalkan sama suaminya, nah suaminya itu kan ya mungkin alhamdulillahnya insya Allah meninggalkan uang lah ya, hartanya untuk dikelola sama istri. Nah istri bingung, nih uangnya diapain ya? Apa dibagiin aja nih ke anak-anaknya, misalkan dia udah punya anak banyak, atau dia keep
dia kelola, nanti kalau anaknya udah mau butuh buat kuliah dikasih, buat sekolah dikasih gitu. Oke. Baiknya gimana sebenarnya Ustaz Baiknya Maulana? gimana? Ya, baik. Izin Ustaz Ramlah dan Ustaz Sam. Buat jamaah yang di rumah tidak ada yang tahu takdir kematian itu siapa yang lebih dulu. Apakah jamaah lebih dulu baru saya atau saya belakangan jamaah duluan? Nah. Itu kita tidak tahu. Iya. Tapi udah padang loh, kok jadi duluan gue. Apakah Sony duluan baru saya Iya. atau saya belakangan Sony duluan? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pilihan bukan sih? Bukan, aku lagi yang duluan. Sama. Wahai wanita dimanapun berada, Anda usah bingung. Ketika ada harta yang ditinggalkan oleh suami, maka yang harus kita lakukan, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Maksudnya, kembalikan dalam hukum syariat, yakni menjadi warisan. Jadi bukan milik siapa, tapi kembalikan kepada Allah. Nanti diaturkan dalam hukum waris. Tapi sebelum menjadi hukum waris, sebaiknya satu, selesaikan dulu penyelenggaraan jenazahnya, karena di situ mengandung banyak biaya, ongkos dan sebagainya. Mungkin yang mungkin harus bayar inilah, kuburan kan tidak murah. Dibeli kain kafannya dan sebagainya, penyelenggaraan jenazahnya. Yang kedua, bayarkan utang-utangnya dulu. Jangan sampai ada sangkutan utang. Jadi jangan langsung dibagikan hartanya. Yang ketiga, yakni wasiatnya, pesan-pesannya ataupun nazarnya. Kalau saya nanti begini, lakukan semua itu. Barulah dikembalikan untuk menjadi warisan. Setelah jadi warisan diaturkan. Gimana kalau anak-anaknya masih kecil? Maka dijagakan warisannya. Dijagakan. Jangan langsung dibagi. Anaknya masih TK juga. Harus dikasih waktu. Jangan dulu. Disimpankan. Ya, kalau minora alhamdulillah artinya dibagiin buat anak-anaknya. Saya simpankan baik-baik. Saya urusin baik-baik semuanya. Dan jalur hukum ya. Supaya nanti aman. Kalau saya itu udah diaturkan semua. ya? Ya, pakai supaya aman. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu. Mungkin sekarang anak-anak saya masih akun, masih kecil-kecil. Tapi kalau sudah besar nanti, dia bisa bertikai dan sebagainya. Lebih bagus diaturkan semuanya. Itu yang harus yang kedua. Dijagain dulu. Karena kapasitas anak yang ditinggalkan masih kecil-kecil. Kalau langsung dibagiin kasihan. Karena otomatis sekiranya orang tuanya, suaminya masih hidup, sekiranya bapaknya masih hidup, kira-kira harta itu mau dikasih kepada siapa? Pasti ke anaknya. Maka hukum warisnya seperti itu. Dikasih kepada jalur yang awal. Jalur. Kemudian ketiga, yakni bisa dikelola. Dikelola untuk menjalankan, mungkin suaminya meninggalkan perusahaan. Maka tolong dilanjutkan perusahaannya itu karena menyangkut banyak orang. Menyangkut banyak orang, ada karyawan dan sebagainya, dilanjutkan saja, lalu diaturkan sesuai hasilnya lah yang jadikan warisan dan sebagainya. Tapi tetap kalau bisa, alhamdulillah, nanti kan ada anaknya melanjutkan ini perusahaannya. Jadi boleh seperti itu. Jadi tidak boleh wanita yang meninggal suaminya langsung putus asa, kemudian jatuh sakit dan sebagainya sehingga dia tidak memikirkan sudah meninggal. Tidak bisa. Harus jalan, harus move on, harus baik. Saya punya sahabat yang meninggal suaminya, langsung dia pulang ke kampungnya, kemudian datang. Ini hebatnya, datang saudara-saudara suaminya menjemput dia untuk melanjutkan usaha suaminya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena ada anak yang ditinggal. Ada anak yang ditinggal. Hati-hati ya. Jangan pernah ikut campur siapa yang dalam artian rakus dengan warisan, maka tidak akan berkah. Masya Allah. Dihilangkan keberkahan hartanya. Berarti itu adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika dikasih tanggung jawab. Ya, selesaikan uang hukum syariat dulu, almarhum, kemudian untuk perbekalan buat apa keinginannya almarhum. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya dan semoga ini sudah tidak membebani jamaah yang ada di rumah ya, dan semoga tahu sekarang apa yang harus dilakukan. Sekarang jamaah, aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah, ini ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, saya mau cerita sedikit. Semenjak suami saya meninggal, saya merasa diri saya dimusuhi oleh keluarga suami dan saya merasa keluarga suami udah enggan untuk menjalin tali silaturahmi kepada saya dan anak-anak. Bahkan saya sempat main ke tempat mertua, saya malah diusir dan menyalahkan kematian suami saya karena saya. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga tali silaturahmi ini agar tidak putus Ustadz? Apa yang harus dilakukan nih Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan yang besar pahalanya itu adalah kebaikan yang
bisa saja tidak diterima dengan baik gitu. Contoh misalnya seorang menantu berusaha baik kepada mertuanya namun ternyata disuuzonin melulu gitu. Itu berarti pahalanya makin bertambah karena ujiannya lebih berat. Termasuk diantaranya apa yang harus saya lakukan, kata pertanyaannya tadi, tahadu tahabu, ini populer sekali, saling menghadiahilah maka kalian akan saling mencintai. Sebenci-bencinya orang kepada kita kalau sering dikasih hadiah, kasih hadiah maka akan luluh juga hatinya. Maka sering-seringlah kasih hadiah, termasuk mengirim cucunya kepadanya. Maksudnya ya, ini bukan aku mah, kalau mama nggak suka aku kesini aku bawain cucunya, mungkin mama kangen sama cucunya, seperti itu. Yang kedua adalah berusaha untuk mengklarifikasi bahwa bukan dia penyebab kematiannya. Kemudian yang ketiga ya minta tolong sama Allah agar membolakkan, karena Allah tuh yang menggenggam hati kita tuh Allah. Ya ada orang kena musibah nggak sedih, subhanallah, karena digenggam hatinya sama Allah. Ada orang bahagia hidupnya kelihatannya tapi sedih aja hatinya karena hatinya digenggam sama Allah. Maka minta sama Allah untuk membolakkan hatinya daripada mertuanya tadi. Allahu taala alam. Sembari bercermin bermuhasabah. Siapa tahu memang ada salahnya gitu. Keren, misalnya memang pijet nih. Apa? Pria idaman jihan emang top. Pijet. Pijet. Saya tadi bingung apa pijet. Keren gitu. Masya Allah. Pijet. Pria idaman jihan Emang top. Emang top. emang pijet. Oh iya. Ntar ya lagi mikir nyari apa kalau soal Cyrus itu apa itu ya. Lagi nyari ntar. Habis inilah. Udah bacain lagi aja deh dari Instagram hamba Allah. Jihan gak sia-sia dapat Ustadznya, Masya Allah emang top nih. Ya Allah, ada dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Baru-baru ini suami saya meninggal dunia. Tiba-tiba ada laki-laki soleh yang datang melamar saya. Saya bingung harus terima atau saya tolak. Sedangkan orang tua menyuruh saya terima lamarannya karena anak-anak saya masih butuh figur sosok ayah. Sedangkan saya masih sedih dan masih sulit untuk membuka hati Ustadz. Tapi Ustadz, Ustazah, apakah benar jika menolak lamaran dari laki-laki soleh, maka akan datang musibah menghampiri saya? Masya Allah. Oke, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustazah Romlah ya. Iya. Silakan Ustazah. Bismillah. Ustaz Maulana, Kak Soni, Ustaz Syah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada pertanyaan ini. Suaminya baru-baru meninggal. Lalu ada yang datang melamar seorang laki-laki soleh. Orang tuanya mendesak dia untuk menerima lamaran tersebut. Sebetulnya dia nggak mau. Sebetulnya dia belum siap. Sebetulnya dia belum move on untuk menerima laki-laki lain ada di sampingnya. Nah, ini bagaimana Ustazah? Apakah saya berdosa ketika menolak lamaran orang soleh tadi? Ada beberapa poin. Yang pertama, suaminya baru-baru meninggal. Baru-barunya ini berapa lama ini? Karena mohon maaf, seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal dunia, bercerai mati atau bercerai pisah, itu kan ada masa iddahnya. Kalau masa iddah untuk suami yang meninggal dunia adalah apa? Arba'ata asyurin wa asyra. Ya tarabbasna arba'ata bi anfisihinna arba'ata asyurin wa asyra, yaitu apa? Agar seorang istri itu menahan untuk tidak menikah lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia dalam keadaan hamil, wa ulatul ahmali, yaitu apa? Ayyadna hamlahunna, sampai dia melahirkan masa iddahnya. Jadi kalau suami meninggal dunia dalam keadaan mengandung, maka iddahnya yaitu sampai dia melahirkan, dia baru boleh menikah lagi. Jadi untuk para orang tua atau orang-orang mungkin orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Ketika anaknya mohon maaf ditinggal suaminya, dia tidak mau melihat anaknya sedih, apalagi lihat anak-anaknya masih kecil, membutuhkan figur seorang ayah, sehingga mohon maaf agar cucunya bisa benar-benar hidup dalam keadaan nyaman, perlu figur seorang ayah untuk menggantikan atau melanjutkan figur ayah yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat, jangan juga terburu-buru, ada masa iddahnya. Yang kedua, mohon maaf, datang seorang laki-laki yang soleh untuk melamarnya. Apakah saya berdosa ketika saya menolak lamaran tersebut? Mohon maaf, kalau memang hatinya tidak srek, belum klik, jangan dipaksa juga. Daripada mohon maaf dia menikah lagi atas desakan orang lain, hatinya tidak seret, hatinya bahkan tidak yakin, Masya Allah. Jadi mohon maaf, pernikahannya tidak sesuai dengan apa harapannya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka mohon maaf, apakah berdosa? Ataukah ada yang mengatakan kalau menolak lamaran seorang laki-laki yang soleh nanti akan datang musibah? Berdosa itu ketika dia menolaknya dengan catatan, saya menolak lamaran orang soleh itu karena kesolehannya. Ini yang tidak boleh. Saya kenapa ditolak lamarannya? Karena dia rajin ibadah.
karena dia itu sekali, agamis sekali, karena dia, mohon maaf, nggak asyik, karena kerjanya cuma ibadah doang, saya nggak suka. Ini menolak karena seperti itu, karena agamanya, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi karena menolaknya, karena hatinya belum seret, atau mungkin karena sesuatu di luar pada akhlak dan agamanya, ini sah-sah saja, mohon maaf, artinya apa? Mungkin dia tidak seret. Maka yang jalan keluarnya adalah apa? Salat istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau memang yang datang tadi seorang laki-laki yang soleh itu datang melamar untuk menikahi saya adalah yang terbaik untukmu, bukan bagiku. Untukku, bagiku, maka lancarkanlah, maka bukakanlah hatiku ini yang masih tertutup. Berikan rasa move on ini sehingga apa, saya bisa menerima lamaran seorang laki-laki soleh itu untuk menjadi suami saya. Tapi kalau kata ya Allah, kalau memang tidak baik, tolong jauhkan. Dan juga mohon maaf agar orang-orang yang ada di sekitar saya berhenti untuk mendesak saya untuk menikah lagi. Jadi yang terpenting adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sahabat kita Kak Soni. Iya, amin. Dan aku juga masih mau ngasih kesempatan nih, masih ada waktu. Apa itu? Untuk jamaah kalau mau curhat, kalau mau punya harapan-harapan dan doa-doa. Karena insya Allah nanti Terima curhatan ya. terima curhatan. Emang soft. Apa tuh, Sob? Sony ya, Sony virus top. Jadi dari tadi Ustaz Sam itu diam, Kali lagi ngarang. karena lagi ngarangnya. Oh, begitu. Jadi tidak kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini jamaah. Pas ya.